Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan belajar kali ini anak-anakku sekalian yaitu perang melawan penjajah Belanda. Perang melawan penjajah Belanda diawali pada Perang Tondano yaitu 1808. Perang Tondano ini melawan kekuasaan VOC karena pada masa Gubernur Trante Simonkos yang berpengaruh dari Batavia menempatkan kapalnya di Selat Lembe, Minahasa, sehingga VOC memaksa agar orang Minahasa menjual beras pada VOC. Akhirnya terjadilah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa berhasil memindahkan perkampungan Tondano ke perkampungan baru yang namanya Mina Wanua atau Ibu Negeri. Setelah terjadinya Perang Tondano, Perang Tondano II 1808. Pada masa ini dilatar belakangi oleh kebijaksanaan Gubernur Jenderal Danles. Jadi mereka suku-suku seperti suku Madura, suku Dayak, Minahasa atas perintah Danles segera mengumpulkan para ukung. Ukung itu adalah suatu wilayah distrik Belanda untuk dikirim ke Jawa. Ternyata orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Danles ini. Banyak mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selanjutnya Perang Pattimura pada tahun 1817. Perang Pattimura berawal dari tanggapan para pemuda atau tokoh-tokoh yang melakukan pertemuan rahasia di Pulau Haruka. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 1817 ada pertemuan bahwa mereka bersepakat atau rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan kekejaman Belanda. Thomas Matolesi yang kemudian dikenal dengan gelarnya Pattimura memimpin. Beliau berpengalaman bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Hal ini dianggap menguntungkan rakyat Maluku. Gerakan Pattimura ini diawali dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku menuju benteng Duurstede. Ternyata di benteng itu berkumpul pasukan Belanda. Terjadilah pertempuran para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Sementara di pihak
tokoh kita, tokoh pejuang kita ada Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latu Mahina. Benteng Dorstede dihancurkan pihak Belanda. Presiden yang pada saat itu ya, Van der Bux dapat dibunuh dan benteng Dorstede dapat dikuasai para pejuang Maluku. Jatuhnya benteng Dorstede telah menambah semangat para pejuang Maluku pada saat itu. Perang Padri. Perang Padri terjadi pada tahun 1821-1837. Pada abad 18, Kampung Kota Tua di daratan Tanah Agam merupakan kota yang didiami para ulama dan mengajarkan pembaruan dan praktik agama Islam. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dufy sebagai residen Minangkabau. Dufy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh-tokoh adat, misalnya Tuanku Surwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Dalam perjanjian tersebut, ya, Belanda diberi kemudahan untuk menduduki Simawang. Ya. Perang Padri ini terbagi atas 3 fase, 1821-1825. 1821 itu dipimpin oleh Tuanku Pasaman, memusatkan perjuangannya di Lintau, dan Tuanku Nanranje memimpin pasukannya di Baso. Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kesatuan Kaupati yang terkenal berpusat di Boncol. Mereka adalah Peto Sarip. Peto Sarip inilah dalam sejarah Perang Padri dikenal Tuanku Imam Boncol. Perjanjian Masang adalah tindakan Belanda yang menimbulkan Perang Padri berikutnya. Perang Padri kedua adalah 1825 sampai 1830. Perang Padri ini menghasilkan perjanjian Padang yang isinya sebagai berikut. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwasu, Padang, Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Fase 3 adalah 1830, 1837, 1838. Perang di Ponorogo. Perang di Pulau Jawa, khususnya di Surakarta. Karena campur tangan kolonial yang membawa pergeseran adat dan budaya keraton, bahkan menghasilkan budaya barat, ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
Akibatnya para petani menolak ya, ya, gaya kehidupan tersebut, dan timbulnya dalam penderitaan rakyat itu timbulnya tokoh yang bernama Mas Ontowiro yang dikenal dengan Pangeran Diponegoro. Beliau ini adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Bermula dari insiden banjir, ya, tokoh Belanda pada saat itu Anthony Hendrik Schmeisser diangkat sebagai residen Yogyakarta, memerintahkan membuat jalan baru dan sengaja melewati perkarangan milik Pangeran Diponegoro. Dengan keberaniannya, Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok diganti dengan tombak-tombak mereka. Inilah awal dari meletusnya perang Diponegoro. Ya, perlawanan Diponegoro dimulai dari Gua Selarong. Kemudian Pangeran Diponegoro, anak-anakku, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Mengirimkan kurir ke para bupati agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda, menyusun daftar nama bangsawan siapa yang sekiranya kawan, siapa namanya lawan. Perang Sabil Pangeran Diponegoro berjalan sangat efektif. Pusat kota dapat dikuasai, ya, seperti menaklukkan Delagu dalam menguasai Surakarta. Namun akhirnya pasukan Belanda dapat melakukan tipu muslihatnya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Ya. Benteng Stensel membawa petaka untuk Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menerapkan strategi dalam berperang. Jenderal de Cock menerapkan strategi dapat menaklukkan Pangeran Diponegoro. Banyak perlawanan lain seperti perlawanan dari Aceh, Batak, Bali. Nanti kita lanjutkan di session berikutnya. Anak-anakku belajar semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.